1, 2, 3, 4, 5, 5 Raja Jiwa Cincin. Su Xiaoyan menghitung. Guyu sudah bergerak, dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah San Runyu seperti badai yang dahsyat. San Runyu tidak peduli untuk menegur orang-orang kecil ini, melihat 3 cincin roh di masing-masing dari mereka, dia juga terkejut. Cahaya cincin roh kedua berkedip, dan kabut air langsung mengembun menjadi tetesan air, berubah menjadi gelombang air besar, dengan suara melolong, dan menuju ke arah 4 Guyu. Bagaimanapun, cincin kelima adalah cincin kelima meskipun jiwa-jiwa dan jiwa bela diri tidak luar biasa, basis kultivasi San Runyu adalah kekuatan roh tingkat 51 yang solid. Tetesan hujan ini dicampur dengan kekuatan roh dan tiba-tiba berubah menjadi penghalang. Penghalang ini dengan cepat memblokir serangan semua orang. Kekuatan roh yang kuat membuat tetesan hujan terlihat seperti bola meriam kecil, meledak seketika setelah tabrakan, berubah menjadi penghalang kabut air yang lebih padat. Raja Jiwa adalah Raja Jiwa. Kerucut es menghilang satu persatu ke dalam tirai air, tetapi San Runyu terkejut saat mengetahui bahwa elemen air yang dilepaskannya sebenarnya di luar kendali. Cincin roh pertama pada gadis berambut hitam menyala, membuatnya merasa elemen air yang telah dia kental telah tersedot. Gelombang unsur. Hanya pertarungan, jiwa bela diri lawan diuji. Jiwa bela diri San Runyu adalah hujan, suatu bentuk ekspresi elemen air. Tetapi itu bukan jiwa bela diri elemen air, jika tidak, dia tidak akan menjadi 4. Cincin roh kuning berusia seabad sekarang. Begitu gelombang elemen Guyu dilepaskan, berbagai elemen atribut di udara mengembun ke arahnya sepenuhnya sesuai dengan kendalinya, dan yang dia kental saat ini adalah elemen air. Lingkaran cahaya keemasan muncul di kaki San Runyu tanpa peringatan. Sesaat berikutnya, San Runyu semakin kaget. Tirai air di udara seolah menghadapi gravitasi yang kuat dan tenggelam ke tanah. Entah kapan tanah berubah menjadi keemasan. Cahaya keemasan bersinar, dan itu hanya melepaskan air darinya. Elemen itu tersedot. Yu Hun, tanpa air, kekuatan Wu Hun tidak tahu berapa banyak yang akan turun. Pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan telah mencapai San Runyu. Di saat yang sama, roh tajam datang dari belakang. Cahaya keemasan di bawah kakinya bersinar lagi, dan rantai emas itu putus. Ketika rantai cahaya bintang Su Xiaoyan benar-benar mapan melilit tubuhnya, pertempuran telah berakhir. Kehilangan ketergantungan pada Wu Hun dan seketika tidak bisa bergerak, bahkan Wu Changkong, yang merupakan kaisar jiwa saat itu, menderita kerugian karena serangan seperti itu, apalagi dia. Belati tajam muncul di lehernya dari belakang, dan pedang panjang dengan bintang berkilauan terlihat di dadanya. Guyu telah berhenti, gelombang elemen masih menyerap elemen air di udara, dan emas di tanah perlahan surut. Tidak jauh dari situ, pemuda yang menutupi wajahnya tidak tahu kapan dia telah berdiri, dan 3 cincin roh ungu di tubuhnya diam-diam berkumpul. Tangan gatal, tangan gatal. Melihat elemental martial spirit, saya tidak bisa menahannya, kata Tang Wulin meminta maaf. Arai cahaya biru, perak dan emas, pengelupasan elemen. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ini pagoda penyebaran roh. San Runyu benar-benar sedikit ketakutan. Tembakan anak-anak ini sangat cepat, dan kekuatan serta pemahaman diam-diam tentang kerja sama jauh melebihi pengakuannya. Tahu. Kapan orang muda begitu kuat? Lebih penting lagi, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Semakin muda orangnya, semakin kurang teliti. Dia sangat takut anak-anak ini akan bunuh diri dengan hati yang ceria. Itu benar-benar salah. Ini tidak memiliki keluhan. Tang Wulin melirik Wu Sangkong di kejauhan, melambai kepada teman-temannya, Xie Xie dan Ye Xinglan mundur pada saat bersamaan. Tubuh San Runyu ringan, dan dia telah kembali normal, dan kekuatan rohnya dapat berfungsi secara normal. Tang Wulin dengan sigap melangkah maju dengan senyuman di wajahnya, "Paman, maafkan aku benar-benar minta maaf. Kami baru saja keluar dari akademi, dan kami gatal untuk sementara waktu, dan ingin mencari yang terkuat untuk belajar darinya. Itulah mengapa kami membuat ini. Itu tidak bermaksud untuk menyakitimu." San Runyu sedikit terperangkap, bagaimana situasinya? Tapi dia juga menghela nafas lega pada saat yang sama, bagaimanapun juga, itu bukan karena beberapa pembunuh. Dia mendengus dan pergi. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk tinggal di sini lagi. Melihat San Runyu pergi, Tang Wulin tersenyum pahit, "Kamu. Efeknya sangat bagus, bukan? Waktu singkat, penyelesaian cepat," kata Ye Xinglan ringan. Tang Wulin berkata, "Tapi guru tidak bermaksud membiarkan kita berhenti. Jelas itu tidak cukup. Lagi pula, ada begitu banyak dari kita, dan dia tidak dikalahkan sendirian. Jika tidak cukup, lanjutkan."
Mata Guyu berkedip dan bergumam. Bergumam, kami membuat masalah di sini, tim penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum Menara Roh juga harus segera hadir. Kekuatan anggota tim penegak hukum biasa umumnya di sekitar ring keempat, dilengkapi dengan baju besi organik. Patroli umumnya dalam kelompok 3. Tanggulin berkata dengan heran, kamu menghitung orangmu sendiri? Guyu menggelengkan kepalanya sedikit ke belakang tangannya, menyebabkan rambut hitamnya berkibar. Aku belum memukul Mecha. Mulut Tanggulin berkedut, dia sedikit bergerak menyesal bersama mereka. Siapa yang berani membuat masalah di pagoda surga Dou Chuanling? Saat dia berbicara, pengeras suara elektronik berbunyi, dan kemudian, tidak jauh dari sana, 3 bayangan hitam besar telah menjerit. 1 ungu dan 2 kuning, 3 mecha. Guyu tidak membuat kesalahan dalam penilaiannya. Ini adalah tim penegak hukum yang terdiri dari 3 mekanisme. Namun, dia tidak mengatakan ada mecha ungu. Mecha ungu yang terbang di bagian paling depan sepertinya tingginya sekitar 8 meter. Seluruh tubuhnya memiliki garis yang sangat halus dan mungil. Ia tidak melihat meriam panduan jiwa atau sejenisnya, dan membawa sepasang pedang besar di belakangnya. Secara umum, mecha dibagi menjadi 5 kategori, seperti cincin roh seorang guru jiwa, dan mereka juga dibedakan berdasarkan warna. Mecha yang dipandu jiwa putih, mecha dasar, umumnya digunakan untuk mengajar, dapat melakukan kontrol tindakan dasar, instalasi energi dasar, dan pertempuran jangka pendek. Tidak dapat diintegrasikan ke dalam kontrol jiwa dan tidak dapat bekerja sama dengan jiwa. Kontrol manual murni. Mecha yang dipandu jiwa kuning, mecha standar, dan mecha biasa militer semuanya ada di level ini. Mereka lebih dapat bermanuver. Mereka dipasang dengan energi biasa dan dapat digerakkan oleh kekuatan dan kekuatan jiwa. Mereka dapat dengan mudah dikoordinasikan dengan jiwa. Kontrol manual murni. Mecha yang dipandu jiwa ungu dan mecha tingkat lanjut juga telah menjadi mecha eksklusif. Mecha yang dirancang, mecha yang disesuaikan, dan mecha pribadi disesuaikan dengan karakteristik seni bela diri mereka sendiri. Mereka memiliki kemampuan kontrol yang lebih kuat dan lebih kompatibel dengan seni bela diri mereka sendiri. Apakah mecha umumnya eksklusif? Bekerja sama secara diam-diam dengan jiwa. Kontrol manual murni. Mecha yang dipandu jiwa hitam, mecha super, bahan khusus, desain khusus, produksi khusus, jiwa terintegrasi sampai batas tertentu, seperti bagian tubuh. Setiap mekanisme super hanya dapat memiliki satu pemilik, dan mekanisme super yang kehilangan pemiliknya tidak dapat digunakan oleh siapapun. Untuk mengontrol mecha super, Anda membutuhkan setidaknya kaisar jiwa atau di atasnya, dan kekuatan spiritual di atas permukaan laut roh. Sampai batas tertentu, Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membantu kontrol mecha untuk menyelesaikan keterampilan yang lebih sulit. Mekanisme penuntun jiwa merah, mecha tingkat dewa, harus dibangun dengan tangan sebelum dapat diselesaikan. Ini membutuhkan bahan tingkat tertinggi dan penempaan tingkat tertinggi. Ini perlu diintegrasikan sepenuhnya dengan darah dan rohnya sendiri untuk membentuk keberadaan seperti kehidupan. Ini adalah bagian sejati dari kehidupan, mecha tingkat Tuhan yang sejati, dan bahkan mungkin ada situasi khusus di mana jiwa dan mecha menyatu bersama. Umumnya, militer secara resmi menggunakan mecha yang dipandu jiwa berwarna kuning. Kalau bicara ungu, mecha itu harus pribadi, karena biayanya terlalu tinggi, kecuali jika tidak ada organisasi yang sangat kaya seperti Menara Roh. Orang-orang akan membangun mekanisme seperti itu untuk digunakan staf. Desain mecha ungu sepenuhnya didasarkan pada kemampuan master jiwa itu sendiri. Itu dapat sangat meningkatkan keefektifan pertempuran dan kelangsungan hidup master jiwa. Jika master roh yang mengemudikan mech ungu memiliki basis kultivasi 4 cincin, maka dia setidaknya memiliki kekuatan bertarung Raja Jiwa 5 cincin berdasarkan mecha, dan pertahanannya bahkan lebih baik daripada Raja Jiwa 5 cincin. Jadi ketika dia melihat ketiga mecha ini muncul, Tanggulin tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Ketiga mecha itu mendarat, dan para pilot mecha tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika melihat pria dan wanita muda di depan mereka. Sebelumnya mereka merasa ada fluktuasi kekuatan roh di sini melalui pemantauan. Menurut aturan pagoda transmisi roh, tidak ada kekuatan jiwa dan senjata pemandu jiwa yang diizinkan untuk digunakan dalam jarak 1 km dari pagoda transmisi roh, jadi mereka akan muncul di sini. Siapa yang menggunakan kekuatan roh untuk memicu alarm? Suara teguran datang dari mecha ungu menuju. Itu dia. Ye Xinglan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke Tanggulin. Otot Tanggulin menegang, bukankah ini menipu saya? Ye Xinglan menatapnya sambil tersenyum, dan itu sepertinya berkata, kamu adalah kaptennya, bukankah kamu menipu kamu?
Kalau begitu kau ikut dengan kami, dan yang lain akan memberitahumu tentang komandan untuk memimpin seseorang. Mecha ungu itu mengulurkan tangan mekanik besar dan menunjuk ke arah Tanggulin. Bab 432 serangan. Tanggulin tertawa getir, menurunkan alisnya dan berkata, "Maaf, penegak hukum paman, saya salah. Bisakah Anda tidak membawa saya pergi? Saya tidak akan berani lagi." Kali ini giliran Ye Xinglan untuk jatuh. Orang ini, penegak hukum mendengus. Keagungan menara roh jangan sampai tersinggung. Aturannya sudah mati. Ya, ikutlah denganku. Jangan khawatir, selama kamu menceritakan masalahnya, kamu tidak akan disalahkan terlalu banyak ketika gurumu mendatangimu. Tanggulin mengangkat kepalanya dan berkata dengan polos, "Tidak terlalu banyak, berapa harganya?" Petugas penegak hukum berkata dengan tidak sabar, "Paling banyak, sejumlah uang akan dikeluarkan." "Denda?" Suara Tanggulin tiba-tiba naik sedikit, "Jika kamu ingin uang, kamu akan mati. Uang adalah hidupku. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan tangkap saya." Sambil berbicara, dia berbalik dan lari. Hah? Penegak hukum dengan mekanisme ungu juga sedikit terpana. Untuk anak seusia ini, bukankah seharusnya dia kagum saat melihat mekanisme? Haruskah dia mengikuti nasihatnya? Bagaimana situasinya? Tetapi di mana tugasnya, dia tidak bisa membiarkan Tanggulin melarikan diri. Sinar cahaya melintas di belakang Mecha, dan itu langsung meraih Tanggulin, dan sebuah tangan besar terulur untuk meraih Tanggulin. Ketika dia mengejar Tanggulin, dia melakukan kesalahan, yaitu terpisah dari dua sahabat lainnya. Tidak perlu berbicara sama sekali, cukup tatap mata, dan beberapa remaja sudah memiliki pemahaman yang diam-diam. Ye Xinglan langsung memulai, tubuhnya yang halus memantul, secepat kilat, dan dia langsung bergegas mengangkat mecha kuning dan bergegas. Tangan Guyu berputar-putar di udara, dan bola api besar terbang ke arah mecha kuning lainnya. Xie mengambil kesempatan untuk diam-diam menghilang ke udara dan menghilang. Su Xiaoyan mengangkat tongkat es di tangannya, dan tombak es dengan cepat mengembun. Mereka meluncurkan dengan cepat dan tiba-tiba, petugas penegak hukum di mecha kuning masih melihat mecha ungu Tanggulin, dan serangan itu sudah tiba. Yang tercepat adalah Ye Xinglan, pedang Dewa Bintang bersinar terang, bintang Dewa Pedang, tubuh dan pedang adalah satu, keterampilan jiwa pertama. Luruskan kokpit. Dalam hal kekuatan roh, Ye Xinglan adalah yang terkuat di antara semua orang di tim. Dia sudah mendekati ring keempat. Kecepatan sprint garis lurusnya juga lebih tinggi daripada master roh tipe serangan gesit Xie. Dalam hal efektivitas pertempuran individu, bahkan Lei Zhengyu mungkin bukan lawannya dalam situasi 1 lawan 1. Ini tiba-tiba pecah dan habis-habisan. Pada saat mecha kuning merespons, dia sudah ada di sana. Yang bisa dilakukan mecha hanyalah mengangkat tangan kanannya dan menggunakan armor untuk memblokir serangannya. Ding! Cahaya yang menyilaukan berkedip, seolah-olah sebuah bintang meledak, dan percikan besar tiba-tiba muncul di lengan kanan mecha tersebut. Kerusuhan kekuatan roh pemberani. Dia baru saja menghancurkan posisi lengan kanan mecha ini. Segera setelah itu, tubuh Ye Xinglan melonjak ke langit, berubah menjadi bintang emas, dan cincin roh ketiga memancar dengan cerah. Ini adalah kemampuan roh terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Niat pedang yang menakutkan membawa aura yang sangat tajam. Saat kekuatan rohnya meletus, menara Lingling tidak jauh dari sana tiba-tiba membunyikan bel peringatan. Di sisi lain, bola api Guyu juga telah tiba, dan mecha kuning bereaksi sedikit lebih cepat, dengan lengan kanannya diblokir di depannya, dan perisai cahaya menyala, menghalangi bola api. Bola api meledak, dan lingkarannya tersebar. Segera setelah itu, Guyu seperti sulap, dengan bola api, bilah angin, dan kerucut es, 3 elemen paling umum menyerang itu dengan sangat kuat. Mecha kuning itu berjongkok, melindungi seluruh tubuh dengan perisai cahaya, dan mengeluarkan 4 meriam sinar yang dipandu jiwa di sisi lain, hendak membidik. Terikat di kerucut es, tombak es tiba-tiba menusuk, menggambar busur di udara, melewati perisai cahaya depan, dan hanya menempel di lengannya yang akan melepaskan meriam sinar yang dipandu jiwa, tombak es itu hancur. Tapi rasa dingin yang hebat meresap, dan lengan itu tiba-tiba membeku. Sesosok tidak tahu kapan itu telah sampai di atas bagian belakang mecha ini, dan belati itu menembus celah sambungan dengan ringan, menebas seperti sambaran petir. Meskipun mecha memiliki penutup pelindung, namun semangat mecha kuning ini terutama terkonsentrasi di bagian depan, dan tidak ada penutup pelindung seluruh tubuh, karena akan menghabiskan banyak energi. Setelah sekian lama belajar di Shrek, semua orang sudah lama akrab dengan kunci mecha. Belati naga ringan Xie langsung memotong kabel sentral terpenting. Cahaya pada mecha tiba-tiba meredup, dan bola api datang dan mengenai langsung. Jatuh.
Tiba-tiba ada raungan di belakang, dan mecha ungu yang mengejar Tanggulin juga terkejut saat meraih Tanggulin, fokus bawah sadarnya bergeser ke belakang. Pada saat ini, Tanggulin, yang sedang berlari di depan, tiba-tiba bergerak dengan jari-jari kakinya di tanah dan melakukan serangan balik. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mencakar mecha dan meraih tangan besarnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, lingkaran cahaya emas mekar, tubuh naga emas. Karena mecha ungu diganggu oleh situasi belakang, dia meraih manipulator dengan tegak. Tanggulin berteriak, lengannya mengerahkan kekuatan, dan dengan bantuan tubuh naga emas untuk meningkat, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dengan kekuatan yang ganas. Dengan jentikan, dia benar-benar melempar mecha ungu itu. Pukul tanah. Saat ini, mecha ungu menunjukkan gayanya sebagai mecha kelas atas. Tumpukan sayap terlipat tiba-tiba menyebar di belakangnya, dan pada saat yang sama lapisan perisai ungu keluar, dan saat dia mendarat, dia terpental. Pada saat yang sama, lapisan cahaya listrik yang menyilaukan meledak dan meledak ke arah Tanggulin. Reaksi Tanggulin juga sangat cepat, rumput perak biru keemasan muncul di bawahnya dan mengeluarkan tubuhnya, menghindari serangan petir. Tangan kanan mecha ungu itu bersandar di tanah dan memantul ke belakang, kedua tangan bersandar di belakangnya, dan mengeluarkan dua pedang logam besar. Sosok terpental Tanggulin tidak terbang kembali untuk bertemu dengan teman-temannya. Dia ingin meluangkan waktu untuk teman-temannya, dan pertama-tama memecahkan dua mekanisme kuning. Jangan biarkan ketiga mecha bertemu, mecha milik menara roh ini harus bisa bekerja sama satu sama lain. Dengan darah dan darah, naga emas itu mengejutkan. Raungan naga yang keras terdengar di udara, dan cakar naga emas berkedip. Dihadapkan dengan mecha yang begitu kuat untuk pertama kalinya, Tanggulin tidak berani menyembunyikan sedikit pun privasi, dan langsung melepaskan armor pertempuran dengan tangan kanannya. Nafasnya sendiri langsung meningkat, dan sisik naga muncul di tubuhnya. Tinju kanan menghantam mecha ungu yang mengejar. Tiba-tiba, di depan cakar naga emas di tangan kanan Tanggulin, tampaknya ada kepala naga besar yang terkondensasi dan terbentuk, dan cahaya keemasan berkedip-kedip dan langsung meledak. Dua pedang mecha ungu ditembak jatuh datar, meski dia tidak tahu mengapa para remaja ini menyerang mereka hanyalah anak-anak, dan masing-masing menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada pembunuh. Di atas pedang besar itu, lampu listrik berkedip-kedip. Ini adalah pertanda kombinasi kekuatan roh dan kekuatan mecha, dan kemungkinan besar ada roh-roh di dalamnya. Udara di sekitar area dengan diameter puluhan meter persegi menjadi kering, dan terkena petir, mengeluarkan bau aneh. Boom, dengan raungan, Tanggulin terbang terbalik di udara, tetapi mecha ungu itu juga tidak nyaman. Tahukah Anda, Tanggulin mampu mengguncang Nether White Tiger dengan naga emas seperti itu, meski Master Mecha ungu ini dikombinasikan dengan basis kultivasinya sendiri dan mecha sudah cukup setara dengan kekuatan level Raja Jiwa, namun tidak akan jauh lebih kuat dari Harimau Putih Nether Wusi Duo. Dua pedang raksasa ungu terangkat karena suaranya, dan tubuh bagian atas juga terkena dampak dari kekuatan besar naga emas, tidak hanya momentumnya yang tertahan, tapi juga bersandar ke belakang, beberapa di antaranya kehilangan keseimbangan. Rerumputan perak biru sejernih kristal terbentang lurus, dan saat berikutnya, Huo Yuhao yang memantul terbang kembali seperti bola meriam. Dengan bantuan mecha ungu, dia terlempar keluar dari ruang kosong sendirian, dan dia langsung mendekat. Di permukaan mecha ungu, lampu listrik berkedip, dan perisai terbuka penuh. Tanggulin tiba-tiba meraih cakar naga emas dengan tangan kanannya, mengguncang perisainya. Cakar naga emas dengan tajam mencengkeram perisai, dan kekuatan jiwa Tanggulin sendiri meningkat menjadi ekstrim. Dengan peningkatan baju besi pertempuran, kekuatan serangan cakar naga emas meningkat lebih dari 1. Efek penghancuran langsung bekerja pada energi, merobek perisai secara tiba-tiba. Bab 433 kata-kata yang benar. Mecha ungu memantul dan terbang kembali. Meski demikian, ketajaman cakar naga emas tersebut masih menyisakan 5 bekas dalam di dadanya. Pertarungan di sisi lain sudah berakhir saat ini. Dua mecha kuning, salah satunya dipotong oleh pusat Xie, dan yang lainnya tidak memiliki kepala. Tentunya kokpit aparat penegak hukum berada di dada mecha, bukan di atas kepala, meski begitu aparat penegak hukum cukup ketakutan. Kemampuan roh ketiga Ye Xinglan, bintang pedang jatuh. Itu adalah skill pedang seperti meteorit, dan itu juga merupakan pukulan pengorbanan, bombardir hebat yang jatuh dari langit, langsung menghancurkan perisai yang dibuka dengan tergesa-gesa. Kepala mecha itu meledak tiba-tiba. Hentikan! Tanggulin berteriak keras, gemetar di mana-mana. Pada saat yang sama, cakar naga emas tangan kanannya tiba-tiba melesat ke depan, 5 bilah cahaya keemasan melintas, meninggalkan 5 parit yang dalam di tanah di depannya.
Mecha ungu yang hendak melakukan serangan balik segera menghentikan tubuhnya. Tang Wulin memberitahunya bahwa jika kekuatan cakar teror naga emas tercampur dalam pukulan barusan, bahkan jika penegak hukum dalam mekanisme ungu tidak mati, dia mungkin akan dipukul dengan keras. Pertempuran dimulai dengan cepat, tapi berakhir dengan sangat cepat. Jika berbicara tentang kekuatan murni, 6 Tang Wulin benar-benar mungkin bukan lawan dari ketiga mecha ini. Efektivitas tempur mecha belum sepenuhnya dimanfaatkan sama sekali. Kemampuan mereka untuk menang lebih dulu memanfaatkan usia mereka sendiri. Usia muda mereka sangat mengurangi kewaspadaan ketiga penegak hukum terhadap mereka. Lalu ada serangan mendadak. Siapa sangka bahwa beberapa anak berani menyerang mecha secara tiba-tiba? Kedua mecha kuning itu adalah yang paling dirugikan. Perisai tidak terbuka penuh, dan mereka dihancurkan tanpa melancarkan serangan. Hal yang sama berlaku untuk Tang Wulin melawan mecha ungu. Serangan itu terlalu mendadak, dan lawan tidak memahaminya, dan efek kuat dari baju besi pertempuran. Dengan bertambahnya armor pertempuran, Golden Dragon Claw sudah menjadi serangan yang sangat kuat, setidaknya menggandakan kekuatannya, dan dengan keras merobek penutup pelindung lawan. Dan kekuatan naga emasnya. Hanya dengan begitu kita bisa mengalahkan musuh. Siapa kau ini? Penegak hukum dalam mekanisme ungu sangat marah saat ini, tapi dia tidak menyerang secara membabi buta. Tang Wulin berdiri tegak, masih ada sedikit kepengecutan di hadapannya, dan dia berteriak kepadanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tahu bahwa kamu salah?" Kata tercengang. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan berkata dengan berani, "Kami dari markas Pagoda Spirit Chuan, yang secara khusus menilai ketahanan Anda para petugas penegak hukum. Anda benar-benar mengecewakan. Hanya karena kami masih muda dan anak-anak, Anda hanya mengabaikan kemungkinan serangan kita. Yang harus diberitahukan adalah bahwa belum lama ini, ada jejak-jejak Master Roh Jahat, dan Guru Roh Jahat paling baik dalam menyembunyikan diri. Jika Anda memiliki sikap penegakan hukum seperti itu, bagaimana Anda bisa menghadapinya? Bahaya yang mungkin muncul kapan saja? Kami hanya memberi Anda pelajaran. Setelah kami kembali, kami akan merenungkannya dan menulis inspeksi dan menyerahkannya ke tim penegak hukum di markas." Apakah Anda mendengar dengan jelas? Petugas penegak hukum dengan mekanisme ungu tiba-tiba berkeringat dingin. Dia percaya kata-kata Tang Wulin. Tidak bisa tidak percaya. Di usia yang begitu muda, kekuatannya begitu kuat, dan dari awal hingga akhir, anak-anak ini tidak memiliki pembunuh, dan mereka bekerja sama satu sama lain. Ditambah dengan kata-kata ini, bisakah benar-benar tim penegak hukum markas turun? Saat dia bingung, Tang Wulin melambai kepada teman-temannya, "Oke, ini masalahnya, mari kita pergi ke tempat berikutnya. Guyu, tunjukkan ID kita." Guyu bersamanya. "Berapa lama untuk mengingatkan saya?" Dengan tangan kanan terangkat tinggi, sebuah lencana berkedip di telapak tangannya. Melihat lencana ini, petugas penegak hukum berbaju ungu tidak lagi ragu bahwa dia ada di sana, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia tidak bisa mengakui kesalahannya kepada beberapa anak. Kokpit terbuka dan dia melompat keluar. "Saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya akan mengirimkannya untuk diperiksa secepatnya. Saya harap ini yang pertama dan terakhir, dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi." Tang Wulin tampak seperti orang dewasa kecil saat ini dan selesai berbicara. Dan berjalan jauh dengan kepala angkuh. Yang lain dengan cepat mengikuti. 6 dari mereka, Tang Wulin berjalan di depan, Guyu, Ye Xinglan di belakang, dan Xie Xie, Su Lixi, dan Su Xiaoyan di baris terakhir. 6 dari mereka mempertahankan formasi segitiga dan pergi. Pada saat ini, sekelompok sosok berlari keluar dari menara transmisi roh dan dengan cepat datang ke lokasi kejadian. Pada saat yang sama, selusin mecha terbang di udara dengan cepat mendekat ke sini. Mereka pertama kali menemukan bahwa 3 mecha mereka sendiri rusak, tetapi yang aneh adalah bahwa ketiga divisi mecha tersebut keluar dari mecha dan tidak rusak. Sebuah mecha jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Staf Pagoda Penyebaran Roh juga datang untuk bertanya. Setelah berbelok di tikungan, ketika dia tidak bisa lagi terlihat oleh divisi mecha, Tang Wulin berteriak, "Lari!" Begitu dia memimpin, dia mempercepat dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju jalan kota tidak jauh masuk. Beraninya orang lain mengabaikan dan terburu-buru. 6 orang berjalan melewati jalanan dan di sekitar gang, berlari di jalan hijau kota Tiandou. Tang Wulin mencari jalan kecil untuk dilalui, dan baru setelah dia berlari lebih dari 10 menit dia memasuki toko minuman dan duduk. "Bos, aku akan menerimanya." Meskipun Xie Xie, Master Roh dari tipe serangan gesit, tidak memerah dan terengah-engah setelah berlari dengan liar. Hanya saja matanya yang menatap Tang Wulin penuh keanehan. Guyu tersenyum, "Kamu melayaninya apa?" Xie Xie tertawa aneh.
Tentu saja itu adalah kemampuan untuk berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Jika saya adalah divisi mecha, saya akan merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tim penegakan hukum markas, Guyu, apakah Anda memiliki organisasi ini di markas besar Menara Roh? Guyu mengatakan, ya, tetapi tim penegak hukum dari setiap pagoda transmisi roh tidak saling mengawasi. Saya akan membicarakannya lain kali, sebagai tim pengawas. Ini dapat memantau semua cabang pagoda transmisi roh. Lain kali. Tang Wulin berkata dengan marah, siapa yang akan menemanimu lain kali? Seberapa berbahaya dirimu? Jika kamu tidak bisa keluar dari tubuhmu dan tertangkap, bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian akhir kita? Ngomong-ngomong, Guyu, di mana Anda lulus lencana Menara Roh? Itu tidak dicari? Guyu berkata dengan santai, tapi kau tidak bisa tidak mengakui bahwa metode kita adalah yang tercepat untuk menyelesaikan ujian. Nanti kita bisa langsung pergi ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Sedangkan untuk lencananya, aku mengukirnya sendiri. Tang Wulin mendengus dan berkata, jika pagoda penyebaran mengirim pesan, minta badan yang berkuasa untuk memblokir kota dan menangkap kita, apakah kita masih bisa lari? Guyu tersenyum dan berkata, tidak. Mereka selalu ingin memberi sesuatu pada guruku. Wajah. Siapa yang menyuruh mereka untuk tidak bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan penilaian? Apalagi apa yang kami lakukan tidak ada yang salah. Apa yang Anda katakan barusan sangat bagus. Meskipun kami bukan tim pemantau sungguhan, tidak ada yang salah dengan pengingat ini. Adapun kerugiannya, pagoda Chuanling tidak peduli dengan kehilangan ini. Toko minuman dibuka, dan Wu Sangkong masuk dari luar dengan wajah dingin. Dia berjalan langsung ke meja Tang Wulin dan duduk. Guru, semua orang buru-buru berteriak dengan hormat. Sudut mulut Wu Sangkong bergerak sedikit. Tang Wulin bertanya ragu-ragu, Guru, apakah kita lulus ujian? Lupakan, kata Wu Sangkong. Tang Wulin menghela nafas lega, itu bagus. Wu Sangkong berbalik, melihat keluar jendela, tidak lagi melihat ke arah Tang Wulin. Tapi Tang Wulin masih menangkap senyuman dari mata gurunya. Tertawa? Guru benar-benar ingin tertawa? Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa Wu Sangkong tercengang di hatinya? Harus dikatakan bahwa orang-orang kecil ini cukup berani untuk membuat masalah langsung di pagoda Do Chuanling, surga kualitas psikologis yang ditunjukkan oleh Tang Wulin sulit bahkan untuk orang dewasa. Jika anak ini tidak bijaksana dan pemberani di masa depan, dia akan menjadi iblis pengkhianat. Wu Sangkong sudah agak waspada di dalam hatinya. Dari mana Tang Wulin tahu bahwa di mata guru, dia harus sangat disiplin. Saya minum sesuatu dan makan beberapa roti daging besar yang dibuat oleh Sulisi, setelah semua orang sembuh. Atas saran dari Tang Wulin, membeli beberapa pakaian di dekatnya. Kota Tiandou memiliki beberapa pakaian bergaya lokal. Setelah menggantinya, dia menuju ke stasiun kereta bimbingan jiwa. Namun, mereka tercengang saat tiba di pintu stasiun kereta pemandu jiwa. Stasiun kereta pemandu jiwa ditutup sementara. Tang Wulin kemudian tiba-tiba merasa bahwa serangan teroris itu menyebabkan kekacauan di kota Tiandou, dan itu wajar jika stasiun bimbingan jiwa ditutup. Adapun kapan akan dibuka, belum ada jadwalnya. Apa yang harus dilakukan? Guyu bertanya pada Tang Wulin. Hati Tang Wulin tergerak, siapa di antara kalian yang bisa mengemudi? Aku mau, kata Xie Xie. Tang Wulin berkata, pergi, sewa mobil, ayo kita pergi ke kota berikutnya. Waktu tidak bisa ditunda. Jika Anda tidak bisa naik kereta yang dipandu jiwa, mengemudi sendiri. Meski mengemudi tidak secepat kereta bimbingan jiwa, lebih baik daripada menunggu di sini, entah kapan stasiun akan buka. Selain itu, stasiun adalah tempat yang sangat padat, dan mungkin ada orang dari Menara Roh yang datang mengganggu mereka. Bab 434 bukan hanya kita yang akan malu. Pagoda Surga Do Chuanling. Selusin orang tingkat tinggi dari usia menengah hingga tua sedang duduk di ruang konferensi yang besar, dan pertempuran sedang disiarkan di layar besar di ruang konferensi. Pertempuran 6 anak melawan 3 mecha. Videonya sangat jernih dengan suara yang terekam oleh peralatan pada 3 mekanisme saat itu. Kami datang dari markas Spirit Tower, yang khusus menilai ketahanan kalian para penegak hukum. Kalian benar-benar mengecewakan. Cuma karena kami masih kecil dan anak-anak, kalian mengabaikan kemungkinan agresivitas kami? Harus? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa belum lama ini, jejak Master Roh Jahat telah muncul, dan Guru Roh Jahat paling baik dalam menyembunyikan diri. Jika Anda memiliki sikap penegakan hukum seperti itu, bagaimana Anda bisa mengatasi bahaya yang mungkin muncul kapan saja? Kami hanya memberi Anda sebuah pelajaran, setelah kembali, merenungkannya, menulis pemeriksaan dan menyerahkannya ke tim penegak hukum di markas. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas?
Melihat pria kecil di layar mengucapkan kata-kata ini dan pergi, pagoda roh Do Uchuan surga hadir. Tingkat tinggi, ekspresi mereka menjadi lebih kaya. Pemilik menara, tim penegak hukum markas besar punya kuasa untuk mengawasi tim penegak hukum kita. Ini yang dilakukan tim pengawas? Mungkinkah mereka salah? Ditanyakan. Orang tua itu mendengus, terlepas dari asal-usul orang-orang muda ini, saya hanya bertanya, apakah dia benar? Tim penegakan hukum kita tidak memiliki rasa kewaspadaan? Baru saja terjadi serangan teroris di kereta bimbingan jiwa. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ada kejahatan dalam jiwa divisi muncul stasiun kereta, saya telah mengirimkan staf untuk menyelidiki masalah tersebut. Jika tim penegak hukum kita sendiri memiliki level ini, maka mereka pulang untuk makan nasi lebih baik untuk dilupakan. Melihat pemilik menara marah, dan penonton pun serius. Mulai hari ini Brigade Penegak Hukum sudah masuk Orange Guard State. Inspeksi diri dan introspeksi. Tidak hanya mereka bertiga harus menulis inspeksi. Mulai dari kapten, setiap orang menulis inspeksi dan mengkaji kekurangannya sendiri. Jumlah pelatihannya berlipat ganda. Ya. Pertemuan itu akhirnya berakhir, dan suasana depresif pun mereda. Orang tua dari menara itu tetap tinggal, dan juga seorang pria parubaya yang dilihat oleh Guyu. Apakah Tian Feng Douwo mengatakan sesuatu? Tanya Master Menara. Aku tidak mengatakan apa-apa, biarkan saja kita menonton dan menghadapinya, dia tidak akan mengganggu. Master Menara, apakah kita ingin mendapatkan anak-anak itu kembali? Bukankah itu cukup memalukan? Tutup saja masalah ini dan jangan sebarkan. Jangan lapor juga. Ya. Anak-anak muda saat ini benar-benar luar biasa. Master Menara melirik pria parubaya itu, tadi kau bilang mereka akan pergi ke 10 kota untuk ujian. Pria parubaya itu mengklik. Mengangguk, Guyu berkata begitu. Master Menara berkata dengan tenang, memalukan melakukan pekerjaan kerahasiaan dengan baik. Mungkin bukan hanya kita. Otot pria parubaya itu bergerak-gerak, dan dia berpikir, Master Menara, kau mentalitas macam apa ini? Master Menara berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat keluar jendela, ada terlalu banyak hari yang damai. Perlu rangsangan dari luar, yang membuat kita lebih waspada. Masih ada 5 tahun. Mobil agak ramai. Bukankah tekanan umum? Tang Wulin dan yang lainnya mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak menemukan tempat untuk menyewa mobil. Bahkan jika ada, itu tidak bisa meninggalkan Heaven Dou City. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa membeli mobil yang dipandu jiwa. 800.000 koin federal, harganya hampir mengosongkan sebagian besar uang tunai yang didapat Tang Wulin dari pamannya, dan itu hanya cukup untuk membeli satu. Harga mobil Sol Guide masih terbilang mahal. Hanya ada 2 baris kursi, tapi 6 orang. Mereka tidak mampu membeli mobil panduan jiwa yang besar. Ini hanya bisa berupa kursi 2 baris seperti ini, biasanya mobil dengan maksimal 5 orang. Ketika mobil itu dibeli, hal pertama Tang Wulin adalah meminta maaf kepada Wu Changkong karena tidak memiliki guru. Minta guru untuk menemukan cara. 1. Xie mengemudi dan mengambil kursi pengemudi. Suli sangat gemuk dan cerdas dan mengambil kopilot. Tang Wulin duduk di belakang ketiga gadis itu. Ada 4 orang duduk di tempat 3 orang, untungnya tidak ada dari ketiga gadis itu yang kokoh, dan mereka nyaris tidak bisa diremas. Tapi Tang Wulin tidak kecil, dia terjepit oleh satu pintu, dengan Guyu di sisinya, Ye Xinglan oleh Guyu, dan Su Xiaoyan di sisi lain. Keterampilan mengemudi Xie cukup mahir. Dan dia benar-benar memiliki SIM biasa, tentu saja, dia tidak membawanya. Tidak mungkin untuk diambil, itu diambil oleh perguruan tinggi dulu. Tapi sekarang mereka tidak punya cara lain, hanya itu. Mobil yang dipandu jiwa melaju dengan mulus di jalan raya, dan Tang Wulin begitu penuh sesak sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika saya sampai di kota berikutnya, apakah Anda ingin saya memalsukan uang dan menukar ke mobil yang lebih besar? Tang Wulin tersenyum pahit. Guyu menoleh dan menatapnya kosong. Apakah kamu tidak menyukaiku dan meremasmu? Tubuh Guyu sangat lembut, dengan sentuhan elastisitas, dan sebenarnya cukup nyaman untuk bersandar padanya. Tang Wulin berkata, Guyu, aku pikir kamu bertambah berat akhir-akhir ini. Aku ingat kamu dulu pernah jangan terlalu banyak daging. Guyu marah dan menoleh untuk mengabaikannya. Xie duduk di depannya dengan senyum aneh, dan berkata, Wulin, kamu tidak memahaminya, itu disebut perkembangan. Gadis tidak normal ketika mereka terbelakang pada usia ini. Diam. Ucapnya hampir serempak. Lisi, kamu bilang aku benar. Xie buru-buru meminta bantuan Sulisi, kopilot di sebelahnya. Hehe, aku ngantuk. Aku akan tidur sebentar.
Sulisi hanya menutup matanya dan pura-pura mendengkur tanpa menjawab kata-katanya. Pemandangan di luar jendela terbang, Tanggulin bersandar di pintu, melihat keluar, dia tiba-tiba menemukan bahwa hatinya sangat tenang. Dikelilingi oleh aroma samar dari tubuh Guyu, ya. Xie benar, ketika dia berkembang, semua orang benar-benar berkembang. Sejak pertama saya bertemu dengan anak-anak, mereka telah menjadi remaja yang sekarang. Setiap orang sudah beranjak dewasa, nyatanya selalu ada perasaan hampa di dalam hatinya. Bertahun-tahun tidak ada kabar dari ayah dan ibu saya. Karena itu, dia selalu menyayangi rekan-rekan di sekitarnya. Untuk melindungi pasangannya, dia bisa menggunakan berbagai cara, meski dalam bahaya. Itu karena dia menyayangi mereka, jika dia bahkan tidak memiliki pasangan di sekitarnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Guyu dan Xie, ini adalah rekan pertamanya, dan kemudian Su Xiaoyan, Su Lisi, dan Ye Xinglan ditambahkan. Ketika Wang Jinxi dan Zhang Yangzi pergi pada awalnya, Tanggulin merasa sedih untuk waktu yang lama, dan akhirnya sembuh. Dia bekerja keras untuk mengisi hatinya dengan sinar matahari, tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa menjadi menganggur, mari kita bicarakan sesuatu, kata Tanggulin. Guyu meliriknya, dan mereka dekat satu sama lain. Dia selalu memiliki sifat posesif yang kuat terhadap Tanggulin. Kali ini ketika dia berada di dalam mobil, dia adalah orang pertama yang memasukkan Tanggulin, dan kemudian masuk di sebelahnya, sehingga Tanggulin tidak akan menyentuh orang lain orang-orang. Guyu tidak pernah menyembunyikan sifat posesifnya sendiri, dan semua orang melihatnya dengan sangat jelas, tetapi tidak ada yang benar-benar mencoba mengungkapkannya. Bagaimanapun, semua orang masih muda, tetapi Guyu baik kepada Tanggulin, semua orang tahu. Apa yang membuat semua orang sedikit bingung adalah dia sangat baik padanya, tapi dia sering mengabaikannya. Sepertinya dia sengaja menjaga jarak darinya. Tanggulin terlihat jauh lebih normal dan fokus pada kultivasi. Apa yang kamu bicarakan? Memerangi baju besi. Ketika saya kembali kali ini, saya harus bisa menembus level 40, dan kemudian bergabung dengan jiwa. Satu langkah ke atas, Anda dapat terus mencoba membuatnya. Tanggulin tersenyum, oke. Meninggalkan perguruan tinggi itu mudah. Mari kita bicarakan hal-hal lain. Mari bicarakan tentang keinginan semua orang. Xinglan, ayo kita mulai. Apa keinginan Anda? Bab 435 Ambisi Tanggulin. Ye Xinglan terdiam sesaat, harapan saya adalah tetap di akademi. Perguruan tinggi, jangan pergi kemana-mana. Saya pergi dari halaman dalam ke halaman luar, tetapi saya tahu bahwa saya pasti akan kembali ke halaman dalam. Saya akan bekerja keras di masa depan untuk menjadi master baju besi yang kuat dan menjaga akademi. Tanggulin berkata dengan terkejut, itu saja? Apakah kamu tidak ingin keluar dan melihat-lihat? Ye Xinglan berkata, ini bukan kontradiksi. Akademi adalah tempat paling sederhana. Ketika saya masih kecil, ketika martial spirit saya baru saja terbangun, orang tua dalam keluarga mengatakan kepada saya bahwa saya adalah sebuah keluarga. Harapan untuk masa depan memberitahuku untuk bekerja keras, menjadi orang yang kuat, meremajakan keluarga dan sebagainya. Tapi aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Aku suka berlatih pedang, tapi aku benci perjuangan keluarga untuk kekuasaan dan tipu daya. Sampai aku datang ke akademi, tempat kami Shrek, saya benar-benar merasakan apa yang saya inginkan. Saya suka semuanya di sana, tenang, damai, dan penuh suasana khusus. Saya bersedia tinggal di sana selamanya, saya suka ketenangan, saya selalu di kampus, di rumah orang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Xie, yang mengemudikan mobil, tidak dapat menahannya lagi. Bicara terus terang, bukankah hanya menjadi gadis yang pendiam dan cantik? Ye Xinglan mendengus, kamu tahu. Tanggulin berkata, Xiaoyan, bagaimana denganmu? Apa ambisimu? Su Xiaoyan berkata, Aku tidak punya ambisi. Ketika aku dewasa, aku akan menemukan seseorang yang ingin aku nikahi. Aku akan menikah satu sama lain di rumah. Itu saja. Saya sebenarnya berpikiran sama dengan Sister Xinglan, saya sama sekali tidak ingin mengambil tanggung jawab keluarga, saya hanya ingin menjadi seorang putri kecil dengan santai. Jika roh saya tidak memiliki cahaya bintang, itu akan menyenangkan. Tidak ada ambisi. Ah, kau. Xie mendengus, berbicara tentang ambisiku, itu jauh lebih besar darimu. Aku ingin menjadi 7 iblis Shrek dari generasi ini. 7 iblis Shrek terpilih kembali setiap 50 tahun. Baru setelah generasi pertama Shrek Seven Monsters muncul, generasi yang lebih tua akan kehilangan nama mereka. Saya telah menanyakan bahwa dalam 4 tahun lagi, ini akan menjadi hari ketika generasi baru Strange Selection.
Semua murid di halaman dalam Akademi Shrek berusia di bawah 25 tahun, siapapun bisa ikut pemilu. Saat itu, saya harus terpilih. 7 setan Shrek? Tanggulin mengulangi kata-kata ini, dan suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi aneh. Aku juga menginginkan ini. Mata Ye Xinglan bersinar dengan bintang. The Shrek Seven Monsters, 5 kata sederhana ini, mewakili terlalu banyak dan terlalu banyak arti. Tiap generasi Shrek Seven Devils bisa dikatakan andalan Akademi Shrek, bahkan andalan dunia Master Roh. Generasi pertama dari 7 setan Shrek adalah Tang San, leluhur dari sekte Tang, dan merekalah yang mengubah seluruh pola daratan pada saat itu. Setelah itu, generasi 7 setan Shrek yang paling terkenal adalah generasi Lingbing Douluo Huo Yuhao. Mereka juga mengejutkan daratan, dan Lingbing Douluo menciptakan menara transmisi roh saat ini. Dapat dikatakan bahwa 5 karakter dari 7 monster Shrek adalah kejayaan besar di dunia Master Roh. Hanya yang terbaik di antara generasi muda Akademi Shrek yang dapat melakukannya. Dan itu tergantung pada keberuntungan, bagaimanapun, itu hanya dipilih sekali dalam beberapa dekade. Jika usianya sudah lewat, Anda hanya bisa melewatkannya. Tidak diragukan lagi, Tanggulin dan yang lainnya kebetulan berada pada saat yang tepat. Satu-satunya hal yang mereka derita adalah ketika Shrek Seven Devils mulai memilih, mereka baru berusia 18 tahun. Untuk bersaing memperebutkan Shrek Seven Devils pada usia 18 tahun, mereka harus menghadapi senior yang kuat, dan tidak diragukan lagi akan ada perlawanan besar. Ambisiku untuk menjadi tinggi. Xie berkata dengan bangga. Apa gunanya tidak bisa melakukannya? Su Xiaoyan berkata dengan santai. Xie tiba-tiba bertemu dengan marah, bagaimana kau tahu aku tidak bisa? Aku akan mati-matian berusaha keras jika aku memberikan tujuan pada diriku sendiri. Tanggulin berkata, kau dengar ada orang yang sebenarnya hal ini ah? Asli Dia memberitahuku. Xie menjawab tanpa sadar. Oh, 5 orang lainnya di dalam mobil meregangkan suaranya hampir bersamaan, dengan aksen yang aneh. Tubuhnya bergetar dan hampir menabrak penghalang isolasi di sebelahnya. Xie sedikit malu untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat mobil bergetar, Guyu jatuh langsung ke pelukan Tanggulin, memukul hidung Tanggulin dengan kepalanya, yang membuat hidung Tanggulin masam. Air mata hampir jatuh. Kamu menyetir dengan hati-hati, ada 6 nyawa, kata Tanggulin dengan geram. Guyu dengan cepat mengangkat tangannya dan mengusap hidungnya meminta maaf. Xie berkata dengan getir, siapa yang membuatmu membuat suara-suara aneh? Su Xiaoyan berkata dengan licik, kamu memutuskan untuk bertarung demi Shrek Seven Monsters agar dapat mengikuti jejak Yuanen Yehui. Jadi apa? Yuanen begitu kuat, bukankah itu tujuan saya? Xie berdebat. Tanggulin melambat, Lisi, bagaimana denganmu? Su Lisi sama sekali tidak tertidur, aku akan tetap di kampus juga. Aku sangat malas, dan kehidupan kampus sebenarnya cocok untukku. Adapun Shrek Seven Devils, saya tidak bermimpi lagi. Selama saya bisa tetap di akademi. Tanggulin berkata, mengapa itu mimpi? Di antara generasi pertama Shrek Seven Devils, salah satunya adalah Master Jiwa tipe makanan, yang akhirnya menjadi dewa. Dia bisa, kenapa kamu tidak? Sulisi duduk tegak, menoleh dan melihat ke belakang, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Wulin, apa menurutmu aku bisa? Kamu berbicara tentang paman sosis besar Oscar benar, Master Jiwa tipe makanan generasi pertama. Tanggulin mengangguk, dikatakan bahwa dia bekerja keras untuk menyembuhkan Master Jiwa tipe makanan saat itu. Dia memiliki kekuatan bertarung tertentu dengan Master Jiwa tipe makanan, dan mengembangkan seni bela diri sosisnya secara ekstrim, bahkan dibangkitkan. Keterampilan magis semacam ini dimiliki olehnya. Lisi, kami bekerja keras bersama, kami adalah tim. Saya yakin Anda juga bisa. Bagus. Apakah kamu makan roti? Cara Sulisi untuk mengungkapkan rasa terima kasih sangat sederhana dan lugas. Tanggulin selalu menolak untuk datang ke bakpao. Dia mengambil bakpao daging besar pemulihan dan mengunyahnya, dan pada saat yang sama, tatapannya melayang ke arah Guyu, itu kamu. Bagaimana dengan Anda, apa ambisi MU? Menikah denganmu. Begitu 3 kata ini keluar, seluruh mobil tiba-tiba menjadi tenang. Tapi ketiga kata ini bukanlah yang dikatakan Guyu, tapi seseorang berkata dengan aksennya dan mempelajari Guyu. Xie, apakah kamu ingin mati? Suara Guyu dingin, seolah-olah sampah es akan jatuh. Xie buru-buru tertawa dan berkata, kakak ipar, aku salah. Saya seharusnya tidak mengatakan apa yang Anda rasakan. Tapi, Anda lihat saya mengendarai mobil sekarang. Wulin juga bilang, mobil ini punya 6 nyawa, jangan impulsif. Tanggulin juga sedikit malu.
Tutup mulutmu. Xie Xie jelas merasakan hawa dingin di belakangnya, jadi dia tidak berani bermain murahan lagi. Tanggulin memandang Guyu, ayo bicara, apa ambisimu? Dia meminta lebih banyak untuk menyelesaikan rasa malu di hadapannya. Guyu terdiam sesaat, dan berkata, aku tidak ingin berbohong padamu, jadi aku tidak bisa memberitahumu ambisiku. Tanggulin terpana, dan yang lainnya juga tercengang, karena mereka semua merasa bahwa ketika mereka mengatakan ini, suasana hati Guyu jelas tertekan. Yah, semua orang punya rahasia, jadi bukan kata. Kata Tanggulin. Guyu menatapnya dan berkata, lalu apa ambisimu? Tanggulin berkata tanpa ragu-ragu, bergabunglah dengan tentara, saya ingin bergabung dengan tentara. Bergabung dengan tentara? Mendengar apa yang dikatakan Tanggulin, semua orang terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa tujuan Tanggulin harus menjadi 7 setan Shrek, tetapi pilihannya adalah bergabung dengan tentara. Itu adalah kejutan besar bagi semua orang. Mengapa bergabung dengan tentara? Guyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanggulin tersenyum acuh tak acuh, ini juga rahasiaku. Aku tidak akan memberitahu semua orang. Dia ingin bergabung dengan tentara untuk membuat dirinya lebih kuat sehingga dia dapat menemukan orang tuanya dan menyelamatkan mereka. Dia tidak ingin tanggung jawab yang berat ini membuat rekan-rekannya khawatir. Karena itu, dia tidak mengatakannya. Su Xiaoyan tersenyum manis. Kalau begitu saya berharap mimpi semua orang menjadi kenyataan? Tanggulin melihat keluar jendela sambil tersenyum. Iya. Betapa saya berharap impian saya bisa menjadi kenyataan. Bahkan jika Anda menjalani kehidupan biasa lagi, selama ayah dan ibu Anda kembali. Saat Nair kembali, itu sudah cukup. Saya sangat merindukan mereka. Guyu duduk di sana, matanya sedikit kosong, seolah-olah dia kontemplatif, atau seolah-olah dia kosong. Mobil itu bergerak cepat, dan perjalanannya cukup mulus. Dari kota Tiandou ke kota berikutnya, akan memakan waktu sekitar 2 jam untuk naik kereta bimbingan jiwa. Mereka berkendara sepanjang jalan, dan butuh waktu 3,5 jam untuk tiba. Tapi secara keseluruhan, masih mulus. Ini kota Tianling. Kita sudah memasuki kota. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk menemukan tempat tinggal? Xie Xie bertanya pada Tanggulin di belakang. Tanggulin berkata, mari kita cari tempat tinggal dulu. Setelah seharian terombang-ambing, semua orang lelah. Cari tempat tinggal dan istirahatlah. Saat ini, sudah larut dan cahayanya redup.